Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. Morning. How are you? Fine. Well, I really hope that you are fine. And today, let me introduce myself. My name is Ahmad Hakim Fakir Rahman, and you can call me Mr. Hakim. Okay, as you can see on the screen, that there is a topic named conditional sentence. There are 4 types. The first is type 0, and then the second is type 1, and then the third is type 2, and then the last is type 3. Okay, what are we gonna explain is the first conditional sentence type 1. Oke, jadi untuk pengertiannya seperti ini. Conditional sentence atau kalimat pengandaian atau kalimat kondisional adalah suatu bentuk kalimat majemuk yang dapat digunakan ketika kita ingin mengatakan bahwa sesuatu tersebut adalah suatu akibat yang tergantung pada situasi lainnya, seperti itu. Jadi misalkan kita berandai-andai, nah bisa kita ungkapkan pada kalimat pengandaian ini, terutama di tipe pertama. Next, untuk fungsi sosialnya seperti ini. Mengingatkan, menasihati, bercita-cita, menyatakan kebenaran umum dan sebagainya. Mengingatkan, kita berandai-andai untuk mengingatkan bahwa apa yang akan terjadi di kehidupan kita mungkin akan terjadi di waktu yang selanjutnya, seperti itu. Menasihati pun sama, bercita-cita mungkin di waktu yang akan datang bisa kita capai, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ini untuk struktur teks dari conditional sentence tipe pertama. Jadi dimulai dari if clause, kemudian ada subject, kemudian ada verb 1, kemudian ada objek. Seperti itu. Itu untuk if clause sebagai kalimat pengandaiannya. Jadi seperti contoh ini. Kan dari struktur teks ini kan terdapat kata if, kemudian plus subjek, plus verb 1, seperti itu. Bisa juga dengan tambahan objek, karena memang ini opsional, seperti itu. Jadi yang kita butuhkan ketika kita membuat conditional sentence, kita hanya memerlukan ini saja. Oke, bisa dipahami? Oke, seperti itu. Jadi yang kita butuhkan ketika kita membuat conditional sentence, yang kita butuhkan itu hanya if sebagai main clause-nya, kemudian subject dan juga verb 1. Dan kemudian untuk objek itu hanya kondisional, hanya opsional, seperti itu. Contoh, if I have. Nah, kan tidak mungkin kalau kita hanya memiliki if I have. Berarti bisa kita tambahkan suatu objek ataupun keterangan yang lain. If I have a lot of money. Nah, seperti ini. Kan pengandaian. Jadi bisa lebih kompleks lagi. Seperti itu. Itu untuk if clause-nya. Jadi dipahami lagi bahwa struktur teks dari conditional sentence tipe pertama itu ada if sebagai clause-nya, kemudian ada subjek dan juga verb 1. Seperti itu. Kemudian untuk objek itu bisa opsional, tergantung dari konteksnya. Seperti ini, if I have a lot of money. If sebagai clause-nya, ini sebagai subjek, kemudian ini sebagai verb 1. Nah, oke, sampai sini bisa dipahami?
Baik, kita lanjut. Kemudian ini sebagai objek. Nah, kemudian apa akibat dari conditional sentence kalimat pengandaian ini bisa ditambahkan dengan jadi seperti apa ya? Seperti kontrasnya lah. Jadi saling berkesinambungan. Jika ini ada kalimat pengandaian, berarti di sini ada kalimat akibatnya dari pengandaian tersebut. Dengan struktur teks seperti ini. Ya, bisa dilihat seperti ini. Dengan will or can itu sebagai result class. Dan juga verb 1 ditambahkan dengan objek seperti itu. Jadi di sini di result class-nya itu ada will or can yang bisa digunakan, kemudian ditambahkan dengan verb 1 dan juga objek. Contoh dari kata if I have a lot of money, berarti bisa diambil sebuah contoh. I will buy, misalkan I will buy a car. Oke, seperti ini. Jadi dari kalimat pengandaian yang di sebelah kiri bisa kita ambil resultnya itu di sebelah kanan dengan contoh if I have a lot of money I will buy a car. Seperti itu. Sampai sini sudah ada yang paham? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, jadi seperti ini untuk hasil akhir dari conditional sentence tipe pertama. Jadi ada if clause, kemudian ada subject, kemudian ditambahkan dengan verb 1 dan juga objek sebagai opsional, kemudian sebagai result class-nya di sini di sebelahnya dengan subject plus will or can yang bisa digunakan sebagai result clause, kemudian ditambahkan verb 1, lalu ditambahkan lagi dengan objek sebagai akhiran. Oke, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga contoh dari conditional sentence tipe pertama. If I study hard, I will pass the exam. Nah, dari struktur yang sudah dipelajari tadi, yang sudah kita bahas tadi, ini salah satu contohnya. If I study hard, I will pass the exam. Ini sebagai the main clause-nya, kemudian ada I sebagai subjek, kemudian study sebagai verb 1, kemudian ada hard sebagai objeknya, sebagai kata keterangannya, seperti itu. Kemudian I will pass the exam. I sebagai subjek, kemudian will sebagai result clause-nya, kemudian pass the exam. Jadi ini ada verb 1-nya juga, kemudian ada objek. Nah, pasti dari struktur yang sudah kita pelajari tadi kita bisa balikkan. Jadi kita mulai dari
Oke, jadi sampai di sini ada sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Oke, saya jelaskan sekali lagi. Jadi untuk contohnya seperti ini. If I study hard, I will pass the exam. Kemudian bisa dibalik juga dari struktur teksnya, dari conditional sentence tipe pertama. Jadi if I study hard, I will pass the exam. Jika kita balikkan dari struktur teksnya, I will pass the exam if I study hard, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk language features-nya, itu yang pertama ada if clause, pasti dalam simple present tense. If clause itu pasti dalam simple present tense. Kemudian menggunakan verb 1. Kemudian sebagai akibat kita menggunakan if clause itu modalnya ada can dan juga will. Kemudian untuk pengantiannya, nah ini digunakan untuk pengandaian di masa yang akan datang, di waktu yang akan datang, seperti itu. Lanjutnya, untuk ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama ada if she comes to the party, I bla 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 be happy. Nah, tadi di language feature kan sudah ada menggunakan simple present tense, seperti itu. Kemudian menggunakan if clause, kemudian pasti dengan modal will or can. Nah, di jawaban ini yang tepat adalah A, will be. Jadi jawab untuk kompleksnya, if she comes to the party, I will be happy, seperti itu. Kemudian yang kedua, if you invite me, I bla 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 come. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, pasti ada will dan juga can dalam conditional sentence tipe pertama, terutama menggunakan if clause. Jadi jawabannya C, will come. If you invite me, I will come. Nah, seperti itu. Jadi dari sini, dari beberapa soal tadi, dari pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa di dalam conditional sentence, terutama yang tipe pertama, itu ada struktur teks. Nah, struktur teksnya itu yang pertama ada if clause. Nah, seperti itu, pasti ada if plus subject plus verb 1 dan juga plus object. Nah, yang untuk objek ini karena memang opsional. Nah, yang kita gunakan itu hanya if subject dan juga verb 1 ini sebagai clause-nya. Ya, seperti itu. Ini untuk yang menggunakan if clause. Kemudian dari result clause-nya atau akibat hasil pengandaiannya dari if clause ini, nah, dari result clause ini pasti ada subject plus will or can plus verb 1 plus object, seperti itu. Nah, dalam conditional sentence pasti, terutama yang di tipe pertama, itu pasti ada if plus subject plus verb 1 dan juga object sebagai opsional. Kemudian di result clause-nya itu ada subject plus will or can yang bisa digunakan, kemudian verb 1 dan juga objek. Jadi untuk kompleksnya seperti ini. If plus subject plus verb 1 plus objek, koma, subject plus will or can plus verb 1 plus objek. Nah, untuk kompleksnya itu seperti ini. Oke, bisa dipahami ya? Seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Oke, bila tidak ada saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.